Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Muhammad Asmi, peserta kursus Sistem Informasi Keuangan Syariah, program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran, tanggung jawab, serta fungsi Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah, serta struktur organisasi antara Dewan Syariah Nasional dengan Dewan Pengawas Syariah. Menurut Zwingli dan Sukarta tahun 2015, Komite Audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain dalam bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Komite Audit merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal suatu perusahaan. Komite Audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan. Dalam ruang lingkup Good Corporate Governance, tanggung jawab Komite Audit adalah untuk menyediakan keyakinan atau assurance bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum dan peraturan yang terkait, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik kepentingan antara pekerja dan kesalahan. Ukuran Komite Audit diukur dengan menggunakan indikator jumlah Komite Audit yang ada dalam perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud itu adalah perbankan syariah. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern. Untuk itu, fungsi audit laporan keuangan menjadi wewenang Komite Audit. Sebagai penanggung jawab atas audit laporan keuangan, maka anggota Komite Audit harus independen, objektif, dan profesional dalam mengaudit laporan yang telah dibuat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memberikan opini independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Sesuai dengan piagam Komite Audit, komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses internal audit dan eksternal, serta praktik Good Corporate Governance berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Sementara Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan pada lembaga keuangan syariah melalui rapat umum pemegang saham setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DPS wajib dibentuk di Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun bank perkreditan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam kegiatannya, DPS akan mengawasi sistem manajemen produk yang dipasarkan dan pengelolaan dana serta kebijakan investasi lembaga tersebut. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan perbankan syariah dibentuk dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik. Hal ini untuk menjamin mekanisme pemenuhan kepatuhan syariah. Lebih lanjut, aturan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 dalam pasal 27 mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah yang pertama adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Yang kedua adalah menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga adalah memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Yang keempat adalah mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwanya untuk dimintakan kepada DSN MUI. Yang kelima adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia. Secara rinci, tugas Dewan Pengawas Syariah antara lain adalah menilai dan memastikan
pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Tugas DPS lainnya adalah melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa-jasa bank. DPS juga bertugas untuk meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. DPS juga bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum ada dua fungsi DPS. Yang pertama adalah fungsi penasihat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai dengan syariat. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi dalam proses pengembangan produk yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional untuk memperoleh fatwa. Dewan Pengawas Syariah juga diarahkan untuk memiliki fungsi audit internal yang fokus untuk memantau apakah suatu kegiatan itu sesuai dengan syariat. Sedangkan pelaksanaan audit eksternal oleh bank syariah itu dilakukan oleh auditor ekstern yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. DPS juga dapat meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya. Mengentuk struktur dan organisasi antara DSN dan DPS pada perbankan syariah. Yang pertama, Bank Indonesia yang bertugas untuk melakukan otoritas yang bertugas untuk melakukan pengawasan di bidang perbankan. Di dalamnya memiliki direktorat perbankan serta komite perbankan, di mana keduanya ini berfungsi untuk mengawasi bank-bank umum syariah dan unit usaha syariah. Di mana di bank umum syariah dan unit usaha syariah ini selain ada dewan komisaris dan direksi, juga terdapat dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas bank agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI, di mana DPS ini dipilih pada atau ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. Sementara di sisi lain, untuk pemilihan Dewan Pengawas Syariah ini, orang-orang yang berada di dalamnya atau orang yang menjadi Dewan Pengawas Syariah ini harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional sendiri adalah sebuah lembaga khusus yang dibentuk di bawah Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan atau mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait dengan permasalahan ekonomi dan keuangan yang ada di Indonesia.